Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anggi dari Indonesia. Sungguh senang sekali saya bisa bergabung dalam acara MOM yang diselenggarakan oleh Penang Diocesan Youth Network. Dan pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya hasil refleksi dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Secara keseluruhan, perikop ini berbicara tentang Yesus yang sedang mengajar berkhotbah kepada banyak orang di kala itu di atas bukit. Yesus meminta kita untuk mau terus berbahagia walaupun kita melakukan suatu hal yang sulit ataupun menerima hal yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi dengan cara itulah kita dapat memiliki kerajaan sorga. Ada salah satu ayat yang sangat menyentuh saya, yaitu ayat yang ke-10 yang bunyinya, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat ini mengingatkan saya akan pengalaman masa kecil saya di junior school. Masa itu adalah masa-masa di saat saya baru mau mengeksplor diri saya, baru mau mengenal diri saya, dan bersosialisasi dengan teman-teman. Dan waktu itu saya sangat cemas dan tidak berani ketika harus membuat tanda salib di depan umum. Saya akan berpikir 2-3 kali. Dan ketika mau berdoa, hendak berdoa, ketika banyak mata yang memandang, maka saya akan memilih tidak membuat tanda salib dan berdoa di dalam hati. Dan ketika tidak banyak mata yang memandang, maka saya akan cepat-cepat membuat tanda salib. Dan hal itu saya lakukan hingga saya masuk perguruan tinggi di tahun awal saya kuliah. Dan ada momen waktu itu ketika di kantin kampus, ketika makan bersama teman-teman, salah seorang teman saya bertanya kepada saya, "Kamu sudah doa belum?" Dan spontan saya menjawab, "Iya, sudah," di dalam hati. Iya, betul, hal itu saya lakukan, tetapi kemudian peristiwa itu menjadi permenungan saya. Saya kemudian bertanya kepada diri saya, "Oh iya ya, kenapa saya tidak membuat tanda salib ketika makan, lebih memilih berdoa di dalam hati? Apakah saya malu untuk melakukan itu? Apakah saya takut dan cemas ketika banyak mata yang memandang melihat saya? Kenapa ya? Apakah saya malu mengakui diri saya sebagai seorang Katolik?" Tapi di sisi lain ada juga pemikiran yang muncul seperti, Allah, kan doa urusan pribadi bersama Tuhan, jadi sudah layak dan sepantasnya tidak untuk dipamerkan. Dan permenungan ini, pergulatan ini berlangsung cukup lama dan saya bawa di dalam doa. Dan akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, mendapatkan titik cerah. Ya, saya harus mengakui bahwa di kala itu saya malu mengakui diri saya sebagai seorang Katolik. Menyadari hal itu, bahwa sudah sekian lamanya saya membelenggu diri saya, membiarkan diri saya menutup diri, tidak menerima diri, tidak mau menunjukkan identitas saya, tidak mau menerima diri saya sebagai seorang Katolik. Akhirnya saya memutuskan untuk join ke beberapa komunitas yang saya yakini dapat membantu saya dalam mengembangkan iman saya kepada Yesus Kristus. Saya join kampus ministry Widya Mandala Bunda Teresa. Saya juga bergabung dalam komunitas doa Emmanuel, dan melalui pelayanan-pelayanannya, aksi-aksi sosialnya, melalui pengajaran-pengajarannya, akhirnya saya mau menerima diri saya dan mau menunjukkan identitas saya sebagai seorang Katolik. Bahkan ketika saya refleksikan, saya harusnya berbangga karena saya punya Tuhan yang begitu luar biasa. He is my Savior, He is so great, He is so awesome.
dengan kemurahan Tuhan dan cinta kasih Tuhan, maka saya bisa sampai pada saat ini. Saya tumbuh dan menjadi orang yang cukup baik di mata saya sendiri. Dan itu semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi apalagi alasan saya untuk tidak berbangga kepada Tuhan saya. Namun ketika menyadari hal itu dan memutuskan untuk mau terus melakukan kegiatan, melakukan pelayanan di luar sana untuk kemuliaan Tuhan, apakah tantangan berhenti? Jawabannya tidak. Tantangan terus ada, cobaan terus ada, banyak bergulir. Salah satunya ketika waktu kuliah, sangat ingat betul ketika padat-padatnya aktivitas kampus juga, kegiatan kelompok, saya sering tidak diundang dengan alasan teman-teman bahwa saya terlalu sibuk. Saya tidak tahu memprioritaskan mana hal yang harus didahulukan antara kampus atau kegiatan di luar sana. Kecewa, iya. Sedih, iya, karena nilai berantakan. Marah, iya. Marah pada Yesus, yes, sempat. Karena ketika waktu itu saya mikirnya saya sudah mau totalitas nih Yesus, tapi kok kenapa cobaan terus ada, kenapa saya jadi nilainya berantakan seperti itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu pula saya merefleksikan bahwa saya pun harus rela dan berserah diri kepada Tuhan, bahwa saya harus yakini bahwa Tuhan pasti memiliki rencana terindah untuk saya. Seperti yang dikatakan Yesus, berbahagialah walaupun kamu dianiaya, kamu mendapat kesulitan, kamu mendapat cobaan, kamu harus terus berbahagia, karena itulah caranya kamu dapat memiliki kerajaan sorga. So don't worry, just be happy. Itulah yang harus saya ingat terus, bahwa ketika saya sudah bersama Sang Sumber kekuatan, sumber cinta kasih, dan segalanya sudah ada pada Yesus, dan saya bersama Yesus, Sang Sumber itu, maka apalagi yang harus saya khawatirkan? Don't worry, just be happy, that's it. Dan itulah yang harus saya imani terus, saya pegang terus, dan itulah yang terus saya lakukan. Ketika ada tantangan, maka don't worry, just be happy. Sekian sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat meneguhkan kita yang mendengarkan. Tuhan memberkati.